Jokowi ditetapkan sebagai orang paling berbahaya di dunia karena kebijakannya. In this last year, your country has moved the world and has inspired Europe. I assure you that Europe will always stand with you. Kalau kita berani melakukan yang namanya industrialisasi dan hilirisasi terhadap sumber daya alam kita. Kita sudah berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material, ini stop. Semua nilai tambah ada di dalam negeri. Semua yang namanya nilai tambah, harga, dan lapangan kerja itu ada semuanya di dalam negeri. Tapi musuhnya memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. Di Indonesia sendiri, hilirisasi sangat banyak penolakan, terutama dari kubu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Fraksi PKS melalui anggotanya Mulyadi di DPR secara tegas menolak kebijakan hilirisasi pertambangan yang telah digagas oleh pemerintahan Jokowi. Karena hal ini dianggap tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Mulyanto meminta pemerintah menghentikan program hilirisasi mineral karena berpotensi merugikan keuangan negara. Mulyanto menilai program hilirisasi mineral pemerintahan Presiden Jokowi terlalu memanjakan investor sehingga pendapatan negara dari sektor ini dinilai sangat kecil. Penerimaan negara dari hilirisasi ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbaiki resiko kerusakan lingkungan, gejolak sosial di masyarakat, termasuk penanganan gugatan di WTO. Dengan segala pertimbangan, sebaiknya pemerintah menghentikan program hilirisasi mineral, baik nikel, tembaga, timah, bauksit, dan lainnya. Saatnya kita mengubah konsep pengolahan SDA kita dari hilirisasi menjadi industrialisasi, ungkap Mulyanto. Hal senada juga disuarakan oleh ekonom senior Faisal Basri, yang menurut Faisal Basri, apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi tentang program hilirisasi dianggap ngawur dan hanya menguntungkan pihak Cina. Petik jual, tebang jual, keruk jual, nilai tambahnya kecil. Tapi solusinya, hilirisasi yang ngawur itu. Hilirisasi mendukung industrialisasi di Cina. Itu yang terjadi pada nikel, kata Faisal beberapa waktu yang lalu. Ya, karena yang terjadi di Indonesia kenapa pertumbuhan melambat adalah value extraction, sehingga nilai tambah yang terbentuk itu relatif kecil. Ya tadi petik jual, tebang jual, keruk jual, kan nilai tambahnya kecil. Iya kan? Tapi solusinya hilirisasi yang ngawur itu. Hilirisasi mendukung industrialisasi di Cina. Memang sebagian besar pengembangan hilirisasi saat ini didominasi investor dari Cina. Selain teknologi yang dimiliki negara Cina lebih mumpuni dan lebih baik dari Eropa, Cina juga bersedia mentransferkan teknologi dan sumber daya manusianya kepada anak bangsa. Karena memang hal inilah yang menjadi persyaratan utama dari pemerintahan Jokowi bagi para investor yang ingin membangun pabrik smelternya di Indonesia. Dan Cina juga sangat pengalaman dalam improvisasi teknologi hilirisasi. Sebenarnya Presiden Jokowi welcome terhadap siapa saja yang ingin investasi hilirisasi di Indonesia. Tapi kebanyakan pengusaha Eropa sangat keberatan jika harus membangun pabrik dan transfer teknologi ke Indonesia. Karena tujuan Barat jelas, tidak ingin Indonesia bisa berdikari dan mandiri dalam berindustri. Itulah kenapa pemerintahan Jokowi memberikan persyaratan khusus bagi para investor yang ingin mengembangkan industri di tanah air. Karena Presiden Jokowi tidak ingin Indonesia terus-terusan dijajah sumber daya alamnya. Jangan sampai kita berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun sejak VOC, yang kita ekspor itu selalu bahan mentah, selalu raw material, sehingga nilai tambahnya kita tidak punya, ucap Presiden Jokowi di beberapa kesempatan. Di samping negara akan mendapatkan banyak penerimaan dan manfaat nyata dari hilirisasi industri secara ekonomi, program hilirisasi bisa berdampak meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat struktur industri, serta meningkatkan peluang usaha dalam negeri. Dan ditambah lagi, akan tersedianya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Dan atas kengototan Uni Eropa menolak kebijakan hilirisasi pemerintah Indonesia dan atas segala penolakan dari kubu oposisi, hal ini sepertinya ada kesamaan visi. Apalagi PKS pernah menjalin pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat, Soo Yong Kim, dan membicarakan tentang dukungannya terhadap Anies Baswedan di Pilpres 2024. Pertemuan tersebut terjadi di kantor DPP PKS pada hari Rabu, 15 Februari 2023 yang lalu. Walaupun PKS membantah bahwa pertemuan tersebut bukan membahas tentang pengusungan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024, tapi membahas masalah demokrasi secara umum. Kunjungan Dubes untuk menyatakan bahwa Amerika Serikat menghormati proses demokrasi yang berjalan di masing-masing negara, termasuk Indonesia, sesuai aturan yang berlaku di Indonesia, kata Muzamil yang dikutip dari Merdeka.com pada Kamis 16 Februari 2023. Sementara Dubes Kim mengatakan, pertemuan dengan PKS tersebut membahas penguatan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat, terutama tentang hubungan ekonomi kedua negara. Kami membahas bagaimana memperdalam hubungan ekonomi, hubungan kedua negara, dan bagaimana dua negara bisa memperdalam hubungan untuk menjawab tantangan-tantangan permasalahan global, ujar Dubes Amerika. Tapi yang menjadi pertanyaan publik, apa iya pemerintah Amerika ingin membahas hubungan ekonomi antar kedua negara dengan oposisi? Kenapa tidak dengan pemerintah?
Dan disinilah kemudian memunculkan berbagai spekulasi terkait Pilpres 2024 serta atas kebijakan pemerintah RI yang dirasa sangat merugikan pihak Uni Eropa. Bila dicermati lebih dalam, segala penolakan hilirisasi baik oleh PKS, Faisal Basri, sepertinya ada titipan dari kepentingan asing di dalamnya. Dan saya rasa dugaan publik ini pun semakin menguat tatkala Dubes Amerika Serikat melakukan kunjungan ke DPP Partai PKS. Opini publik banyak mengatakan bahwa Amerika yang merupakan kepala suku di Uni Eropa akan menjadikan Anies Baswedan sebagai kuda tunggangan di Pilpres 2024 ke depan. Mungkin disinilah akhirnya pun tercetus wacana perubahan dari koalisi perubahan. Sepertinya Amerika dan para sekutunya ingin mengembalikan kejayaan cengkraman kuku-kuku tajam Amerika dan para sekutunya di Indonesia. Kita semua tahu, di era Presiden Jokowi, Amerika Serikat dan sekutunya benar-benar dibuat tidak berkutik. Saham Freeport yang merupakan tambang emas terbesar di dunia, sebagian besar sahamnya sudah dikuasai oleh pemerintah. Blok Rokan, blok penghasil migas terbesar di Indonesia, juga sudah diakuisisi oleh pemerintah. Blok Mahakam, blok migas di Kalimantan Timur yang telah lama dikuasai oleh perusahaan Perancis tersebut, juga berhasil diakuisisi oleh pemerintah. PT Newmont Nusa Tenggara, perusahaan tambang Amerika Serikat yang melakukan pertambangan di daerah Nusa Tenggara Barat, juga sudah direbut oleh pemerintah dan diganti namanya menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Ditambah lagi, kebijakan tentang larangan ekspor mineral mentah yang sudah berlaku untuk nikel dan bauksit dan akan disusul dengan mineral mentah yang lain. Hal ini membuat Amerika serta Uni Eropa akhirnya merasa semakin gusar dan menganggap bahwa Jokowi sebagai ancaman nyata atas runtuhnya ekonomi banyak negara di Eropa. Amerika dan sekutunya akan terus berusaha ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi, yaitu melalui para oposisi serta mahasiswa. Dan karena itulah, Jokowi kini dianggap orang yang sangat berbahaya bagi Uni Eropa.